Halo, ketemu lagi. Kita bikin konten apa? Oh ya, kita bikin konten politik berdasarkan request teman-teman yang kemarin udah gue coba minta pendapat. Kira-kira gue harus bahas konten politik mulai dari mana? Walaupun nggak banyak respondennya, tapi beberapa banyak dari mereka menyarankan gue untuk membahas nih di sini nih. Mudah-mudahan nanti bisa gue kasih visual. Ya, theatrical politik. Kenapa theatrical politik itu menarik dan gue jadikan salah satu tema dari konten politik? Kalau dipikir-pikir, politik itu mirip dengan teater. Ada aktor, ada panggung, ada penonton. Bedanya kalau di teater kita cuma bayar tiket, di politik justru masa depan kita yang jadi taruhannya. Semenarik apa? Yuk ikutin. Gagasan politik sebagai panggung pertama kali kuat dibahas oleh seorang sosiolog yang bernama Irving Goffman pada tahun 1965 dalam bukunya The Presentation of Self in Everyday Life. Ia menjelaskan bahwa kehidupan sosial adalah pertunjukan. Orang menampilkan diri untuk membentuk kesan. Beberapa tahun kemudian, ilmuwan politik Murray Edelman lewat The Symbolic Use of Politics menambahkan politik tidak hanya soal kebijakan, tapi juga soal simbol dan drama yang dimainkan untuk menggerakkan emosi publik. Dan dari sini lahirlah istilah yang kita kenal sebagai teater politik. Teori dramaturgi Goffman adalah yang paling berpengaruh. Menurutnya ada dua panggung, front stage yang ditampilkan ke publik, penuh pencitraan, gestur dramatis, dan narasi yang indah. Dan yang kedua adalah backstage, apa yang sebenarnya terjadi. Bisa kepentingan, kompromi, bahkan kontradiksi. Ya, gue sering menyebut ini sebagai pra dan pasca politik. Yang kita tahu dari apa yang kita lihat di media-media massa, bahkan sosial media, itu adalah front stage atau pasca politik. Biasanya berita-berita tersebut yang berseliweran di kanal-kanal media massa itu adalah pasca politik. Kita tidak benar-benar tahu dan tidak benar mengerti apa yang terjadi sebelum pasca politik, yaitu pra politik. Kira-kira kompromi apa aja yang menjadi deal-dealan, kira-kira kepentingannya apa saja dan sebagainya. Kita nggak benar-benar tahu pra politik ketika itu sudah menjadi satu kebijakan dan sebagainya. Seringkali masyarakat ini tertipu di dalam melihat berita-berita politik. Masyarakat ribut perihal pasca politik, tapi tidak benar-benar paham pra politiknya apa, deal-dealannya bagaimana, dan seterusnya. Dalam politik, perbedaan dua panggung ini sangat jelas. Yang ditampilkan di layar kaca sering jauh berbeda dari realitas di balik layar kekuasaan. Secara sederhana, teater politik adalah aksi simbolis yang sengaja ditampilkan oleh para politisi untuk membentuk citra dan mempengaruhi opini publik. Cara kerjanya jelas. Sama politisi melakukan aksi dramatis, misalnya belusukan, makan di warung sederhana, atau tampil dengan pakaian adat, atau masuk ke dalam gorong-gorong, itu juga bagian dari theatrical politik atau teater politik. Dua aksi ini seringkali dipublikasi oleh media dan diperkuat oleh sosial media yang berfungsi sebagai panggung raksasa atau panggung rekayasa. Narasi-narasi ini dilemparkan ke publik untuk dipertontonkan dan seterusnya. 3. Masyarakat menonton lalu membentuk opini berdasarkan visual dan simbol, bukan berdasarkan data, rekam jejak, atau hasil yang nyata. Dengan kata lain, teater politik bekerja lewat kekuatan emosi dan simbol, bukan lewat kinerja atau solusi konkret. Gua rasa masyarakat harus waspada dengan teatrikal politik ini. Masalahnya masyarakat sering dan lebih senang menonton dramanya ketimbang menguji substansinya. Kita terhanyut oleh aksi simbolik tapi lupa bertanya,
Apakah kebijakan dan hasilnya sejalan dengan drama yang ditampilkan? Yang harus diingat, teater politik tidak menjamin kinerja konkret seseorang politisi. Ia bisa saja menangis berapi-api di dalam pidatonya, bisa lihai turun ke pasar, turun ke gorong-gorong, menyapa masyarakat dan sebagainya. Tapi itu tidak otomatis berarti ia mampu memimpin birokrasi, mengelola anggaran, atau menyelesaikan masalah-masalah struktural. Kenapa ini bisa terjadi? Karena aksi simbolis hanyalah strategi komunikasi, bukan ukuran kapasitas. Ia dibuat untuk menggerakkan emosi, membangkitkan rasa haru, kagum, atau percaya, tapi tidak selalu berhubungan dengan kemampuan membuat kebijakan yang efektif. Dampaknya, kalau masyarakat terus terlena, kita bisa salah dalam memilih. Demokrasi kita akan berputar dan berkutik dalam siklus politik penuh drama, tapi minim solusi nyata. Yang kita dapat hanyalah tontonan, bukan perubahan. Teater politik tidak bisa dihindari, itu bagian dari komunikasi publik. Tapi kita tidak boleh berhenti jadi penonton pasif. Kita harus jadi penonton kritis. Jangan hanya terpukau pada panggung depan atau visual yang ditampilkan, tapi berani juga untuk menelisik ke belakang layar. Apa programnya, apa konsistensinya, apa hasil kerja nyatanya. Karena demokrasi yang sehat bukan lahir dari penonton yang terhibur, tapi dari masyarakat yang sadar. Ingat, masa depan bangsa terlalu berharga kalau hanya ditukar dengan sebuah pertunjukan. Gua rasa gitu aja. Gue Elandra, see you.